Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kara Nur Hasanah. Latar belakang saya baru lulus kuliah. Nah, di video ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang bisnis apa yang sedang saya jalankan. Nah, sebelum saya jelaskan bisnis apa yang sedang saya jalankan selama ini, nah saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, apa sih rencana setelah lulus sekolah atau lulus kuliah? Nah, terus kalau udah punya rencana seperti itu, kira-kira mau jadi seperti apa 5 tahun ke depan? Nah, kalau bisa udah kepikiran, nah kepikirannya apa? Pengen punya gaji besar atau pengen punya penghasilan yang besar? Nah, ngomong-ngomong tentang masalah gaji besar dan penghasilan besar, di sini ada fakta yang sangat menarik dari liputan6.com. Gaji untuk seseorang yang baru lulus pendidikan memang paling rata-rata paling kecil dari posisi yang biasa itu 2-4 juta satu bulan, 2-4 juta satu bulan. Bahkan ada yang di bawah itu. Nah, karena jalankan bisnis ini pas kuliah, kita ada kepikiran ketika karena pas lulus kuliah tuh pengen deh nanti pas lulus sekolah atau lulus pendidikan ya pasti pengennya punya apa, pendidikan, pengen punya rumah, pengen punya mobil. Itu kan pasti mutlak, itu keinginan setiap orang kan. Tapi pertanyaannya, dengan kondisi 2-4 juta satu bulan penghasilan, kira-kira bisa nggak sih wujudin impian yang tadi, yang pengen nikah, pengen rumah, pengen mobil? Sedangkan yang kalian ketahui, nah biaya nikah, kalau misalkan yang namanya nikah kan pasti sekali dalam seumur hidup ya. Nah pasti yang pengen yang lebih bagus. Nah biaya nikah itu rata-rata yang termurahnya bisa sampai 100 juta. Nah kalau misalnya itu terus setelah nikah apa? Masa kita numpang di rumah mertua gitu kan nggak mungkin. Setelah nikah apa jadinya? Jadinya kita pengen dong punya rumah. Nah kita pengen punya rumah berarti kan rata-rata ya, karena ketahui apalagi daerah karena sendiri rumah itu harga paling murah banget tuh 500 juta. Nah tapi banyak di daerah-daerah yang masih ada sekitar 350 jutaan. Itulah kita cari rumah yang harganya 350 juta. Nah terus ngomong-ngomong setelah rumah, kita pasti kepikiran dong, pengen dong punya kendaraan pribadi, pengen dong punya mobil gitu kan. Nah terus mobil apa yang kira-kira itu? Itulah misalnya mobil yang sederhana, kayak mungkin mobilnya Sigra atau Kaya dan lain-lain yang harganya 150 jutaan. Nah artinya ketika kita udah hitung biaya nikah, biaya rumah, biaya mobil, dari harga nikah 100 juta, rumah 350 juta, mobil 150 juta, artinya totalnya berapa? Totalnya 600 juta. Nah sedangkan dengan kondisi kita bisa lihat tadi di liputan6.com itu gaji, kalau bisa kita sebulan 3 juta aja gaji, berarti untuk mendapatkan penghasilan bisa sampai 600 juta dari nabung, berarti kira-kira berapa tahun? Nah, teman-teman bisa lihat di sini tercapai selama 16 tahun atau kurang lebih 200 bulan. Dan itu tanpa makan, tanpa minum, tanpa ngasih ke orang tua dan tanpa nafkahin. Bayang? Nah, kita bisa lihat di sini ada fakta yang sangat luar biasa. Di sini ada pengangguran terdidik terus meningkat. Fakta-faktanya. Bisa dilihat? Nah, setelah teman-teman lihat fakta yang tadi ya, teman-teman tinggal memilih mau kerja atau mau bisnis. Teman-teman tahu nggak? Zaman dulu orang bisa dikatakan kaya kalau misalnya dia punya sawah banyak, punya pertanian banyak, atau dia punya pabrik yang besar. Itu orang bisa disebut dikatakan kaya atau sukses sebenarnya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, sekarang orang bisa dikatakan sukses, orang bisa dikatakan kaya, punya penghasilan besar, nggak harus punya seperti itu. Teman-teman mungkin tahu ada YouTubers terkenal namanya Atta Halilintar. Nah itu sangat luar biasa sekali, penghasilannya sangat besar dari online. Dan mungkin teman-teman juga tahu yang selebgram kayak Alkarin, kayak mungkin Ria Ricis dan lain-lain kayak gitu. Nah itu juga mendapatkan penghasilan itu dari mana? Dari online. Nah tadi kan ngebahas banget ya masalah selebgram, YouTubers terkenal, itu semua dari online. Terus kita mau dapat kayak gitu juga, kita mau dapat penghasilan besar juga. Terus bagaimana caranya? Ya kita harus bisnis online. Nah terus kita pengen dong bisnis online, kita pengen mulai bisnis online, tapi bagaimana ya caranya memulai bisnis online? Ngomong masalah tentang online, kenapa sih harus bisnis online? Yang pertama, karena kasih tahu kenapa sih teman-teman harus mulai bisnis online dari sekarang. Yang pertama adalah online itu modalnya sangat kecil, bahkan cenderung tanpa modal. Yang pertama. Dan yang kedua, tentunya di online risikonya sangat kecil. Risiko untuk kebangkrutan itu sangat kecil sekali. Teman-teman bikin usaha misalnya franchise atau apapun itu, kalau misalnya nggak ada gurunya, itu kan risikonya besar sekali, bisa cepat bangkrut kan. Tapi kalau di online tanpa ada risiko, nah
terus yang ketiga, yang jelas gak perlu macet-macetan, apalagi kalau teman-teman lagi ada di kota-kota besar yang berangkat pagi pulang sore macet-macetan gitu kan. Nah kalau di online itu gak perlu macet-macetan. Terus yang keempat apa? Yang jelas hemat waktu teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan waktu teman-teman itu di mana aja. Bisa bisnis di mana aja, bisa di kantor, sambil kerja mungkin, atau sambil kuliah, atau sambil sekolah dan lain-lain. Nah, yang kelima, teman-teman bisa akses bisnis online itu bisa di mana aja. Yang penting terhubung dengan internet. Nah, terus yang keenam gimana? Yang keenam, teman-teman bisa memiliki pelanggan di seluruh dunia. Kenapa memiliki pelanggan di seluruh dunia? Karena online itu unlimited, tidak terbatas. Jadi customernya bisa dari mana aja. Nah, banyak banget customer dari tim bisnis sana juga, dari luar kota, dari Taiwan, dari luar negeri juga, kayak dari Taiwan, di Singapura, di Dubai, di mana-mana. Jadi kenapa? Karena bisnis online. Menurut fakta yang kalian dapetin, setiap orang rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop atau gadget per hari minimal rata-rata 4 jam. Minimal rata-rata 4 jam. Bahkan banyak banget teman-teman kalian sendiri yang dia pas mau tidur, terus pas bangun tidur itu udah pasti pegang handphone lagi. Nah, itu pokoknya minimalnya fakta membuktikan minimal 4 jam. Nah, terus yang teman-teman harus ketahui, nah ternyata potensi besar transaksi di bisnis online di Indonesia ini saat ini fakta yang di tahun 2015. Ternyata orang punya penghasilan, punya omset besar di bisnis online di Indonesia 288 triliun. 288 triliun di Indonesia dari online. Kebayang nggak dari omset segitu? Omset nggak ada 10 juta atau 20 juta aja omset teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak Sahid Sudirman Tower? Jadi tower tertinggi di Indonesia yang ada di Jakarta. Nah itu nilai perusahaannya adalah 1,5 triliun. Nah terus kita bandingkan dengan Tokopedia yang nilai perusahaannya saat ini senilai 4 triliun. Nah tower itu udah jelas-jelas teman-teman bisa lihat wujudnya di mana. Tapi sedangkan Tokopedia teman-teman nggak bisa dong lihat wujudnya. Itu kenapa? Kok bisa ya Tokopedia dengan nggak ada wujudnya bisa sampai nilai perusahaannya sampai lebih besar daripada Sudirman Tower? Kenapa? Karena yang jelas itu dari bisnis online. Nah terus teman-teman tahu ya Garuda Indonesia yang jelas itu perusahaan maskapai terbesar di Indonesia, itu nilai perusahaannya 12,3 triliun. Dibandingkan dengan Gojek yang teman-teman ketahui, Gojek kira-kira punya motornya nggak? Atau punya kendaraannya nggak? Nggak ada kan? Tetapi nilai perusahaannya itu lebih besar daripada Garuda Indonesia yang jelas-jelas udah punya perusahaan. Nah di Gojek itu nilai perusahaan adalah 17 triliun. Bahkan sponsor utama Liga 1 yang kemarin di sepak bola Indonesia itu sponsornya ya Gojek dan Traveloka. Karena mau kasih tahu fakta-fakta internet dan sosial media, teman-teman bisa lihat di sini pengguna Facebook, pengguna Instagram, YouTube dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat pertumbuhan perusahaan ekspedisi di Indonesia. Dulu kita tahunya kalau bisa kita mau ngirim paket, kita mau kirim surat atau apapun itu, kita ngirimnya lewat pos, JNE atau Tiki. Betul ya teman-teman? Nah, tapi sekarang seiring berjalannya waktu dan seiring banyak banget orang yang bisnis online itu akan si perusahaan ekspedisi ini jadi peluang. Akhirnya apa? Banyak yang bermunculan seperti JNE, di Jepang, Paman Wahana dan lain-lain. Terus jika bisnis online itu sangat menguntungkan, lalu mengapa ya banyak orang yang ragu dan bahkan gagal menjalankannya? Nah, terus apa dong solusinya? Nah, solusinya adalah bergabung di komunitas bisnis One Vision. Nah, terus kenapa sih harus bergabung di komunitas bisnis One Vision? Kenapa? Karena One Vision itu menyediakan produk, toko online, copywriting, mentor, teamwork, dan tutorial, dan semuanya. Nah, kenapa teman-teman harus bergabung di komunitas Business One Vision? Ya karena ketika teman-teman pengen belajar bisnis online, untuk investasi belajar online di luaran itu sangat luar biasa mahal. Ada juga buat seminar-seminar digital marketing, dan banyak sekali ada buat SEO dan lain-lain. Itu sangat harganya bahkan jutaan. Waktu yang tepat untuk menjalankan bisnis adalah saat ini. Sebelum Kana lanjut ke pembahasan selanjutnya, Kana mau ngasih tahu nih beberapa bukti yang Kana dan tim bisnis Kana dapatkan dari bisnis online ini. So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing
for you. About the streets and the avenues, there's nothing I'd rather do, rather do. Nah, teman-teman udah lihat kan tadi beberapa bukti Kana dan beberapa tim bisnis Kana ketika menjalankan bisnis ini. Nah, teman-teman penasaran nggak gimana sih caranya mulai bisnisnya seperti apa sih sampai bisa seperti itu? Jadi jangan kemana-mana, lihat video selanjutnya.